belajar bahasa Arab. Insya Allah Ta'ala beberapa saat lagi kita akan menyimak pemaparan dari Fadilatul Doktor Budiansyah akan pentingnya belajar bahasa Arab bagi seluruh kalangan dewasa, anak-anak, dan juga lanjut usia, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari narasumber kita, Dr. Budiansyah. Bernama lengkap Dr. Budiansyah Asran Airan, berkewarganegaraan Indonesia. Ya, ini menandakan bahwa orang Indonesia mampu berbahasa Arab dan menguasai ilmu bahasa Arab secara benar dan juga tidak kalah dengan asli orang Arab. Kemudian tepat tanggal lahir Bandung 2 Juni 1961. Beliau berpendidikan, riwayat pendidikan terakhir doktoral, jurusan bahasa Arab, khususnya ilmu nahu, sharaf, dan fiqhul lughah. Jenjang pendidikan mengambil S3 jurusan Dirasat Islamiyah di Universitas Islam Negeri Syariah Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Kemudian pendidikan magister jurusan nahu, sharaf, dan fiqhul lughah di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud Riyadh pada tahun 1415 Hijriah, dengan tesis berjudul Persoalan Nahu dan Sorof di dalam kitab Al-Iqtibas fi Syahri Adabul Katib, karangan Ibnu Said Al-Basurusi di Dirasat wa Takwiman. Insya Allah nanti jika ada yang salah dibenarkan oleh Dr. Budian. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan sarjana Fakultas Bahasa Arab Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Cabang Qasim tahun 1406 Hijriah. Sekarang masih menjadi dosen aktif di Jakarta. Mungkin ini riwayat singkat beliau untuk menghemat waktu dan juga mengefisienkan waktu. Kepada Fadilatul Doktor, saya persilakan untuk memberikan pemaparan akan pentingnya belajar bahasa Arab. Diberikan waktu insya Allah 40 menit ke depan. Falyatafaddal mashkura. Mohon dinyalakan dulu mic-nya, Ustaz. Ana mutasib jidan. Saya minta maaf. Udah ngomong panjang-panjang, tahunya mic-nya belum saya nyalakan. Oke, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanif dan juga kepada Muassasah Takhasus Nabawi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan persoalan yang berhubungan dengan pentingnya kita belajar bahasa Arab, yang insya Allah akan kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat yang hadir di majelis yang penuh berkah ini. Pertama kali adalah sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui pentingnya kita belajar bahasa Arab, paling tidak kita ingin mengetahui apa itu bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat tentang bahasa ini, bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa dari kelompok atau keluarga Semit, ya. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya masih satu keluarga dengan bahasa-bahasa yang digunakan di Eropa, dan juga diantaranya adalah bahasa Yahudi, ya. Itu masih satu rumpun. Bahasa Arab, kalau kita lihat sejarahnya, itu mulai dikumpulkan dari sejak sejarah timbulnya agama Islam. Jadi sebelum itu ada yang kita sebut zaman jahiliyah. Jadi ketika Rasulullah
hadir di tengah-tengah orang Arab sebagai nabi. Dari situ bahasa Arab dihimpun sedemikian rupa sampai sekarang sampai kepada kita. Jadi sebelumnya, sebelum Rasul juga bahasa Arab sudah ada. Tetapi penghimpunannya itu dimulai ketika Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam untuk pertama kalinya. Bahasa Arab, kalau kita lihat, yang menggunakan bahasa Arab secara resmi itu sekitar 22 atau 25 negara ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat yang menggunakan bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Terutama adalah yang kita ketahui negara-negara Arab. Mungkin permasalahan yang ada sekarang banyak sekali yang di antara ikhwan dan akhwat yang belum bisa membayangkan apa itu negara-negara Arab. Mudah-mudahan akan saya paparkan secara ringkas, mudah-mudahan maklumat bisa antum terima. Kalau kita melihat negara-negara Arab yang bahasa resminya adalah bahasa Arab, itu negara-negara tersebut ada yang di Asia dan juga ada yang di Afrika. Jadi negara-negara Arab itu sebagian ada di Asia dan sebagian lagi ada di Afrika. Mungkin antum pernah kita akan bicara pertama adalah negara-negara Arab yang ada di Asia. Mungkin antum pernah mendengar istilah negara-negara Teluk Arab, ya. Negara-negara Teluk Arab. Sebetulnya inilah yang betul penamaannya Teluk Arab, bukan jazirah, ya. Karena istilah jazirah itu adalah pulau. Sedangkan ini tidak berbentuk pulau tetapi berbentuk apa? Selat ya, kalau kita sebut teluk ya, kita sebut teluk. Mungkin kita sebutkan jazirah Arab, padahal sebetulnya penamaannya itu bukan Al-Jazirah Al-Arabiyah tetapi aslinya adalah Shibhu Al-Jaziratil Arabiyah. Nah, shibhunya itu dibuang dan dengan shibah dengan jazirah itu yang dinamakan teluk. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang salah kaprah dan menyangka bahwasanya negara-negara Arab itu terletak di suatu kepulauan yang dinamakan Jazirah Arab. Padahal yang nama sebetulnya adalah Shibhul Jazirah. Jadi ada teluk. Maka dinamakan dalam penerjemahannya bagus dan betul kita sebut apa? Negara-negara teluk Arab. Nah, sekarang di negara-negara yang dinamakan negara teluk Arab itu ada 6 negara. Ya, ini kita berbicara tentang negara-negara Arab yang ada di Asia. Teluk Arab itu ada 6 negara. Itu ya semuanya terletak di bagian Asia. Yang pertama adalah negara Arab Saudi. Ya, negara Arab Saudi. Dalam bahasa Inggrisnya Saudi Arabia. Jadi kalau kita menyebutkan Saudi Arabia seperti itu adalah penyebutan dalam bahasa Inggris. Dan penyebutan bahasa kitanya adalah negara apa? Bukan negara Saudi Arabia tetapi Arab Saudi. Jadi dalam penamaan kita dalam bahasa Indonesia Arab Saudi, dalam bahasa Inggrisnya yang kadang-kadang juga menjadi diikuti oleh orang-orang kita negara Saudi Arabia. Padahal bahasa kitanya adalah negara Arab Saudi. Yang pertama adalah negara Arab Saudi, kemudian yang kedua adalah negara Kuwait, kemudian yang ketiga adalah negara Emirat Arab, kemudian yang keempat adalah negara Qatar, dan yang kelima adalah negara Oman, dan yang keenam, yang terakhir adalah negara Bahrain. Itu adalah negara-negara yang saya sebutkan barusan termasuk di dalam negara-negara Teluk Arab. Itu yang persis terletak di Teluk Arab. Di sampingnya ke sebelah kanan, kalau kita lihat melihat peta, di sampingnya ke kanan itu ada juga negara Arab yang terletak di Asia juga, yaitu negara Yaman. Ya, itu negara Yaman, negara yang besar yang dulu terpecah menjadi 2 bagian, ya, Yaman Selatan dan Yaman Utara. Yaman Selatan yang kita kenal sebagai ibu kotanya Adan, dan orang-orang Arab yang disebutkan orang-orang Hadramaut, ya. Kalau istilah kita disebutkan orang Hadorim, mereka itu adalah aslinya dari negara Yaman Selatan.
ya, dari negara Yaman Selatan. Di antaranya di situ ada satu tempat besar namanya Hadramaut. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari situ. Mereka datang mengungsi ke berbagai negara. Dan di antaranya ada yang masuk ke negara Indonesia, kemudian mereka bercampur dengan orang Indonesia, menikahi orang Indonesia. Akhirnya kita dapatkan apa? Orang-orang Arab di kita yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi di Yaman itu ada negara Yaman Selatan, ada Yaman Utara, dan sekarang sudah bersatu menjadi negara Yaman. Hanya saja barusan ingin saya sebutkan, kalau ada orang yang bertanya, dari mana asal usul orang Arab yang ada di kita. Jadi sebetulnya mereka itu adalah dari negara Yaman Selatan yang sekarang sudah menjadi satu menjadi negara Yaman. Ini adalah negara lain, negara Arab yang masih terletak di Asia. Di atasnya ada negara yang sangat besar juga, yaitu negara Irak. Ya, di atasnya ada negara Irak. Di samping Irak ke kiri ada namanya satu daerah yang disebut daerah Syam. Daerah Syam. Ini daerah yang terkenal dan sejarahnya juga punya sejarah lama. Bahkan perjalanan perdagangan orang Arab asli pada waktu itu adalah perjalanan apa? Kalau dalam Al-Qur'annya li'ila fi Quraisyin, ya, ayat ini menceritakan tentang perjalanan perdagangan orang-orang Arab semasa zaman jahiliyah dan ketika Rasulullah sebelum mendapat kenabian, yaitu adalah perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan perjalanan ke Syam pada musim panas. Jadi waktu itu orang-orang Arab yang ada di Mekah dan sekitarnya, mereka melakukan perjalanan perdagangan, yaitu kedua tempat, yang pertama yang ke Yaman dan kedua adalah ke daerah Syam. Di Syam sekarang ini ada 4 negara Arab. Ya, daerah Syam yang barusan saya sebutkan itu, sekarang di sana ada 4 negara, yaitu yang pertama adalah Suriah, ya, Suriah mungkin pakai hak di kitanya. Kemudian yang kedua adalah negara Yordania, kalau orang Arab bilang Al-Urdun. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah Yordania. Kemudian ada negara lain namanya Libanon, dan ada negara lain juga masih termasuk Syam. Negara apa? Negara Palestina. Dan kita sampai saat ini dan insya Allah sampai hari kiamat tidak akan mengakui keberadaan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Mereka ngambil sebagian besar negara Palestina dan mereka mendirikan negara sekarang yang disebut negara apa? Negara Yahudi, ya. Kita tidak mengakui dan kita anggap bahwa mereka sampai saat ini adalah sebagai keberadaan mereka adalah sebagai penjajah untuk negara Palestina. Itulah nama-nama negara yang ada, nama negara Arab yang ada di wilayah Asia. Jadi ada 6 negara Teluk Arab, kemudian ada negara Yaman, negara besar, kemudian ada negara di atasnya ada negara besar lagi, negara Irak, kemudian ada 4 negara Syam. Jadi itu adalah negara-negara yang ada, negara Arab yang ada di wilayah Asia. Kemudian kita akan berusaha mengenal juga beberapa negara Arab yang terletak di benua Afrika. Yang pertama adalah negara Mesir. Ya, negara Mesir, kemudian di samping Mesir ada negara juga besar, negara Sudan. Di samping Sudan juga ada Libya, kemudian juga ada Tunis, kemudian ada Aljazair, kemudian ada Maghrib, kemudian di atasnya lagi ada negara yang masih negara Arab juga, yaitu negara Mauritania. Itulah negara-negara Arab asli yang ada di Afrika. Dalam perjalanannya mereka ini negara-negara Arab baik yang ada di Afrika dan ada di Asia, mereka membentuk satu organisasi di antara mereka yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Jami'ah Al-Arabiyah. Kalau dalam bahasa kitanya adalah negara-negara Liga Arab. Itulah keanggotaannya adalah negara-negara Arab tersebut, dan juga ada beberapa negara yang sebetulnya tidak termasuk negara Arab yang ikut menjadi anggota di
Liga Arab. Di antaranya adalah Somalia, ya. Kemudian juga ada yang disebut Juzurul Qamar, ya, pantai ada. Terus kemudian saya tidak tahu Pantai Gading sudah masuk tidak. Tapi di cover apa saya sebut bahasa Indonesia tidak lupa lagi itu Juzurul Qamar. Jadi ada beberapa juga yang masuk ke anggotaan di Liga Arab. Jadi yang resminya sebetulnya sebagai negara Arab adalah apa yang saya sebutkan. Dalam pemaparan barusan, kita bisa melihat banyaknya negara-negara yang menjadikan bahasa Arab adalah sebagai bahasa resmi, ya. Makanya tidak heran kalau suatu ketika, kalau tidak salah tahun 30-an, bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi di apa? Perserikatan bangsa di PBB. Jadi kalau antum melihat bahasa-bahasa resmi yang digunakan di PBB, ya, maka kita akan mengetahui bahwasanya bahasa Arab adalah salah satu bahasa resmi apa? Di organisasi internasional PBB. Jadi bahasa-bahasa tersebut adalah pertama adalah bahasa Inggris, ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Perancis. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Rusia. Kemudian yang keempat adalah bahasa Cina. Kemudian yang kelima adalah bahasa Arab, ya, dan keenam ada bahasa Spanyol. Jadi ada 6 bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana 6 bahasa itulah yang digunakan baik dalam berbentuk teks ataupun berbentuk ucapan ketika organisasi internasional ini mengadakan pertemuan mereka dengan secara internasional, dan 6 bahasa itulah yang digunakan. Jadi tidak heran kalau bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, melihat banyaknya negara-negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa nasional bagi negara tersebut. Di samping itu, bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi kalau kita ingin melihat bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, itu yang pertama adalah bahasa Mandarin. Ya, kalau sebetulnya bahasa Cina itu ada beberapa bahasa, yang terkenalnya ada 2, yaitu Kanton dengan Mandarin, tetapi yang paling besar adalah bahasa Mandarin. Makanya secara jumlah, ya, bahasa Mandarin adalah bahasa yang terbanyak digunakan di seluruh dunia. Kenapa? Dan kita tidak heran karena di setiap negara itu ada orang Cina, ya. Sampai di Indonesia juga yang menguasai ekonomi adalah mereka. Orang Islam masih mundur, mudah-mudahan insya Allah Allah akan mengembalikan segala sesuatunya. Insya Allah nanti orang Muslim lah yang betul-betul menguasai perekonomian di Indonesia. Jadi bahasa yang paling banyak digunakan pertama adalah bahasa Mandarin dari bahasa Cina, ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa Spanyol. Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Terutama Spanyol dan Inggris itu mereka berkembang karena lewat apa? Lewat penjajahan, ya. Lalu sebetulnya bahasa Perancis tidak masuk dalam bahasa yang paling banyak digunakan, tetapi ada 2, ya, di antara mereka yang sebagai bangsa penjajah, yaitu bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah bahasa India. Yang kelimanya adalah bahasa Arab. Itulah tingkatan-tingkatan bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kalau kita melihat fenomena seperti ini, maka kita tidak heran kalau bahasa Arab itu penting untuk kita pelajari. Secara secara keduniaan. Tetapi kita sebagai orang Islam, hukumnya adalah fardu kifayah untuk belajar bahasa Arab. Ya. Hukumnya apa mempelajari bahasa Arab? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ada di dalam hukum fikih itu ada 2 fardu. Yang pertama adalah fardu ain, yang kewajibannya itu bagi masing-masing individu.
Yang kedua adalah fardu kifayah, di mana kalau kita sudah mendapatkan beberapa orang yang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka hukumnya bagi orang lain sudah tidak lagi menjadi wajib. Namun demikian akan kita ketahui bahwasanya menguasai belajar dan menguasai bahasa Arab adalah merupakan hal yang penting kita sebagai seorang muslim. Oke. Setelah kita melihat tentang bahasa Arab dan mungkin ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan tentang bahasa Arab, ya. Mungkin antum belum pernah mendengar apa yang disebut Hari Internasional Bahasa Arab. Yang sekarang ini sejak tahun 2012 itu kita yang belajar bahasa Arab, ya, dan negara-negara Arab senantiasa setiap tahun melakukan apa? Melakukan peringatan bahasa Arab atau bahasa internasional bahasa Arab. Disebut dalam bahasa Arabnya apa? Al-Yaum Al-Alami Lil-Lughatil Arabiyyah. Jadi hari internasional bagi bahasa Arab. Yang dilaksanakan pada awalnya tahun 2012 dan setelah itu dilaksanakan setiap tahun dan dipilihlah tanggal untuk perayaannya setiap tahun, yaitu tanggal 18 Desember. Jadi baru bulan lalu, ya, beberapa organisasi Islam mengadakan apa? Peringatan untuk memperingati Hari Internasional untuk Bahasa Arab. Dan tanggalnya seperti yang saya katakan adalah kapan? Tanggal 18 Desember. Kenapa dipilih tanggal 18 Desember? Karena pada tanggal inilah, pada tahun 1973, bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam pertemuan apa? Perserikatan Bangsa atau PBB. Ya, inilah yang menjadikan kenapa bahasa Arab diperingati pada tanggal 18 Desember dan kenapa diperingati setiap tahunnya. Jadi pertamanya adalah kita memperingati Hari Internasional untuk Bahasa Arab setiap tahun, ya. Kemudian waktunya adalah tanggal 18 Desember. Karena apa? Karena pada tanggal itulah pada tahun 1973 bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat kira-kira berapa orang saja yang menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya, itu paling tidak ada 422 juta orang yang menjadikan bahasa Arab adalah menjadi bahasa yang resmi. Jadi jumlahnya sangat besar sekali, maka tak heran bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional yang memang dipelajari. Jadi yang belajar bahasa Arab itu bukan saja orang-orang Islam, bahkan orang-orang yang bukan Islam juga mempelajari bahasa Arab. Seperti yang akan saya sampaikan nanti, insya Allah sebentar lagi. Itulah tentang bahasa Arab dari segi keduniaan, ya. Kemudian kita akan melihat bahasa Arab tersebut sebagai bahasa resmi apa? Agama kita. Kalau kita semua mengetahui bahwasanya bahasa yang digunakan oleh dua sumber agama Islam yang paling besar, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa apa yang digunakan di kedua sumber tersebut? Bahasa Arab. Jadi sudah sewajarnya bagi kita yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis untuk bisa menguasai bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita bisa memahami dan menguasai apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan apa? Dengan penguasaan bahasa tersebut, bahasa yang digunakan. Ya Ustaz, bagaimana kalau kita menggunakan terjemah? Ini yang permasalahannya.
Jadi sekarang ini banyak sekali dokter di bidang hadis, ya, dokter di bidang tafsir, tetapi mereka penguasaannya bukan lewat bahasa Arab, tetapi lewat terjemahan. Dan itu merupakan hal sesuatu yang sangat salah kaprah, ya. Wallahu alam kapan bisa diperbaiki. Jadi kita sekarang menemukan dokter bahkan profesor, ya, di bidang hadis, di bidang tafsir, dan di bidang keagamaan secara umum. Mereka sampai mencapai puncak dari gelar pendidikan, bahkan sampai ke profesor di bidang-bidang keagamaan tersebut, tetapi mereka kebanyakan penguasaan bahasa Arabnya sangat minim sekali, dan ini merupakan satu fenomena di Indonesia yang sangat aneh, ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan kita menggiatkan masalah bahasa Arab ini, baik dari segi pengajarannya, ya, dan juga menyebarkannya, mudah-mudahan hal tersebut nantinya bisa kita perbaiki, di mana nantinya memang yang mempunyai gelar tertinggi di bidang keagamaan, penguasaan bahasa Arabnya juga tidak minim seperti hal sekarang ini. Jadi yang pertama adalah pentingnya kita belajar bahasa Arab, karena kita ketahui bahwa sumber agama kita itu ada dua, dan dua sumber itu dua-duanya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa aslinya dalam belajar dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita sama-sama ketahui bahwasanya di dalam masalah peribadahan kita itu ada hal-hal yang memang harus diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Contohnya saja adalah sholat. Sholat kita tidak sah kalau kita tidak menggunakan bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. Kalau diterjemahkan ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka sholat kita tidak sah. Makanya masing-masing kita harus betul-betul bisa menghafal bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kalau kita menguasai bahasa Arab, paling tidak memahami apa-apa yang kita ucapkan ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka itu sebetulnya akan membantu kita dalam melaksanakan sholat tersebut supaya supaya sah sholatnya dan supaya khusyuk. Jadi kadang-kadang suka ada yang bertanya, Ustadz, ini saya kalau sholat tidak khusyuk bagaimana triknya supaya sholat saya ini bisa khusyuk? Yang pertamanya adalah memahami apa-apa yang kita ucapkan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Dengan memahami ucapan-ucapan tersebut, itu insya Allah akan membantu kita untuk bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Beda orang yang paham dan tidak paham ketika membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ucapan yang sangat besar sekali. Meskipun saya dalam iftitah nggak baca doa ini, ya, mungkin ada saya punya doa iftitah yang lain, tetapi yang banyak dibaca di Indonesia adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi kalau hanya sebagai hafalan saja inna salati wa nusuki, tidak ada bekasnya, ya, ke hati kita. Tetapi ketika kita memahami bahasa Arabnya, memahami apa yang kita baca ketika kita sedang melaksanakan sholat, itu akan menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat tersebut. Inna sholati, sesungguhnya ibadahku, ya kan? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku semua. Kalau kita memahami itu, insya Allah itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat. Jadi di antara pentingnya kita belajar bahasa Arab, paling tidak kita bisa memahami apa yang kita baca ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian permasalahan lain yang menunjukkan pentingnya kita belajar bahasa Arab, ketika kita ingin menguasai keilmuan agama, mungkin yang barusan juga sudah saya singgung, tidak mungkin kita bisa belajar agama kecuali dengan kembali kepada sumbernya. Jadi selain Al-Quran dan bahasa Arab, itu kembali kepada Kembali kepada buku-buku yang dikarang oleh para ulama
sejak zaman dini ketika dakwah ini muncul sampai saat sekarang ini. Jadi yang lebih bagusnya itu adalah dengan mempelajari buku-buku tersebut dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kita menggunakan terjemahan itu akan kadang-kadang bahasa aja juga tidak enak. Kemudian juga masalah betul tidaknya si penerjemah menerjemahkan itu juga masih dipertanyakan. Tetapi kalau kita sudah bisa menguasai bahasa Arab itu, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk membuka khazanah yang ditinggalkan oleh para ulama yang berhubungan dengan masalah apa? Keislaman dan ilmu-ilmu Islam. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mempelajari keislaman secara mendalam kecuali dia menguasai bahasa Arab. Jadi itu hal yang sangat penting sekali. Ya. Selain itu, yang terpenting lagi adalah bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa agama kita, bukan bahasa orang-orang Arab seperti yang dipahami oleh beberapa orang. Tetapi bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa apa? Bahasa agama kita. Jadi bahasa Arab itu merupakan salah satu syiar sebagai syiar agama kita, ya. Sebagai tanda yang jelas tentang agama kita. Makanya disebut syiar itu adalah apa? Tanda yang sangat jelas. Di mana kaum muslimin harus betul-betul apa? Mengungkapkan dan menyebarkan syiar tersebut. Makanya salah kaprah bagi orang yang mengatakan ngapain ente pakai bahasa Arab, ikut orang Arab saja. Tidak. Sebetulnya ketika kita berbahasa Arab itu untuk apa? Untuk menyebarkan syiar agama kita, bukan ikut-ikutan orang Arab sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang ingin supaya orang Islam itu menjadi benci kepada bahasa Arab dan kepada orang Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa agama kita, syiar kita sebagai orang Islam. Maka sudah sepatutnya setiap orang dari kita, meskipun hukumnya adalah fardu kifayah, untuk mempelajari bahasa Arab sebisa mungkin, ya. Kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ya, orang-orang itu Allah mudahkan, ya, untuk melakukan apa-apa yang dia menjadi sebab dia diciptakan. Paling tidak ya kita ada keinginan untuk bisa berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau kita tinjau sekali lagi, bisa kita tinjau secara keagamaan dan juga secara internasional. Karena sebagaimana yang saya katakan barusan, sebagaimana yang saya paparkan barusan, bahasa Arab adalah bukan hanya sebagai milik umat Islam, tetapi bahasa Arab adalah sudah menjadi bahasa yang resmi yang digunakan di mana? Di PBB. Ya. Hanya 6 bahasa yang digunakan di PBB. Bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu tidak masuk ke sana. Ya. Tetapi bahasa Arab malah yang masuk. Jadi sudah wajar kalau orang Indonesia, yang ini kita bicara tentang orang Indonesia, baik itu orang Islam atau orang kafir, untuk belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena selain ada tujuan keagamaan, juga ada tujuan keduniaan. Paling tidak kalau kita suatu ketika berbisnis dengan orang Arab, ya, kita menggunakan bahasa mereka itu akan lebih mendekatkan, gitu. Itu sebagai sarana untuk apa? Mensukseskan kita dalam berbisnis dengan orang-orang Arab. Jadi bahasa Arab yang kita gunakan dan mereka pahami, dan itu merupakan suatu hal yang sangat besar sekali dalam apa? Dalam urusan berdagang atau dalam urusan berbisnis. Jadi sebetulnya pentingnya bahasa Arab itu kita bisa lihat ditinjau dari masalah keagamaan dan juga dari masalah keduniaan. Jelas ya di sini. Nah, kemudian Ustaz, saya ini ingin belajar bahasa Arab. Alhamdulillah saya sudah memahami pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nah, sekarang ini trik apa saja yang mungkin saya lakukan supaya saya berhasil dalam belajar bahasa Arab? Ini ada beberapa nasihat, ya, ada 7 nasihat yang ingin saya sampaikan sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya ini. Ustaz Hanif, ada berapa menit lagi untuk saya waktunya?
Ustadz Hanif? Ada berapa? Insya Allah waktunya masih ada 15 menit lagi boleh Ustadz, 15 kalau menit memang lagi. masih ada pemaparan materi. Iya, mudah-mudahan nggak cukup segitu, 15 cukup. Ya. Nah, ketika kita ingin belajar supaya sukses belajar bahasa Arab adalah yang pertama adalah masalah niat ya. Dan antum sendiri tahu niat ya, kedudukan niat dalam agama Islam. Ya. Kadang-kadang kita merasa seperti kita bekerja saja itu hanya sebagai kebiasaan saja, maka tidak ada ganjarannya. Saya sekarang ini misalkan bekerja ya, membanting tulang untuk menafkahi keluarga. Kalau hanya niatnya untuk menafkahi keluarga saja, saya hanya mendapatkan ganjaran mencari nafkah saja. Tetapi kalau digabungkan dengan niat ibadah, segala sesuatu kita jadikan ibadah, maka kita akan mendapatkan dua ganjaran, yaitu ganjaran yang pertama yang aslinya, yang kedua adalah ganjaran apa? Ibadahnya. Jadi kadang-kadang kebiasaan yang kita lakukan itu bisa mempunyai nilai ibadah hanya karena niat. Ketika kita memberikan bantuan ke orang yang membutuhkan, kalau niatnya hanya memberikan bantuan, kita ganjarannya hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, disertai dengan niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah, maka ganjarannya akan kita dapatkan dua. Ganjaran kita mengasihi orang, dan juga ganjaran niat yang kita niatkan hal tersebut kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kali yang perlu diperhatikan ketika awal kita belajar bahasa Arab adalah niat yang memang lillahi ta'ala. Bahwasanya saya belajar bahasa Arab itu karena Allah Ta'ala. Jadi bukan sholat, bukan zakat, bukan apa. Kadang-kadang hal yang biasa dilakukan itu bisa menjadi ibadah hanya karena niat. Makanya niat itu sangat penting sekali di dalam agama kita, dan dalam belajar bahasa Arab juga kita harus betul-betul pasang niat yang betul-betul lillahi rabbil alamin, karena semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kiat pertama kita supaya sukses dalam belajar bahasa Arab. Kemudian kiat yang kedua adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita supaya dalam belajar bahasa Arab itu betul-betul sungguh-sungguh. Maka di sini adalah bagaimana kita memacu ada yang di dalam diri kita supaya apa? Supaya betul-betul mempunyai tekad yang kuat, keinginan yang kuat untuk bisa berbahasa Arab. Makanya di sini juga harus kita bisa masing-masing dari kita bisa menumbuhkan keinginan, tekad yang kuat dalam belajar bahasa Arab. Dan di sini bagi teman-teman yang ikut hadir dalam pembelajaran ini harus betul-betul bijaksana ya, dan mampu menanamkan tekad yang kuat bagi anak didik kita untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi pertama adalah niat, yang kedua adalah tekad yang kuat. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya kita sukses dalam belajar bahasa Arab itu, menanamkan kepada diri kita rasa cinta kepada bahasa Arab. Dan sebetulnya rasa cinta itu harus mulai timbul ketika kita mengaku sebagai orang Islam. Jadi kenapa kita mempelajari bahasa Arab? Kenapa penting kita belajar bahasa Arab? Karena kita sebagai seorang Muslim sudah sewajibnya kita mengetahui bahasa Arab yang memang merupakan bahasa agama kita. Jadi di sini juga peran guru nantinya, mungkin ada para guru di sini atau para dosen yang mengajar bahasa Arab. Pentingnya juga bagaimana kita bisa memotivasi anak kita ya supaya cinta kepada bahasa Arab. Jangan sampai
terutama ini yang saya sampaikan kepada yang mengajar bahasa Arab, jangan sampai karena perlakuan kita terhadap anak didik kita yang berhubungan dengan bahasa Arab tidak baik, akhirnya si anak didik kita itu berbalik menjadi benci kepada bahasa Arab karena apa? Tingkah laku kita sebagai guru, sebagai dosen dalam mengajarkan bahasa Arab. Ya. Jadi dalam mengajarkan bahasa Arab itu betul-betul si guru itu harus mampu bisa apa? Menanamkan rasa cinta kepada anak didiknya akan bahasa Arab. Ya ikhwan, ya akhwat, kalau kita bisa ya menanamkan rasa cinta kepada bahasa Arab kepada anak didik kita, selain mereka belajar dengan kita, mereka juga akan belajar sendiri. Karena rasa apa? Karena rasa cinta. Sebaliknya, kalau si guru yang mengajarkan bahasa Arab itu terlalu keras, ya, terlalu banyak membebani anak-anaknya dengan PR yang banyak, itu dikhawatirkan apa? Si anak bukannya tambah cinta kepada bahasa Arab, akan tetapi menjadi kebaliknya menjadi benci kepada bahasa Arab tersebut. Akhirnya bermasalah kan? Coba bayangkan, apakah ada orang yang benci kepada sesuatu tetapi dia berhasil di bidang tersebut? Jarang sekali. Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi sangat jarang sekali. Malahan anak kalau sudah benci kepada satu materi kuliah atau materi pembelajaran, ya materi sekolah, itu dia tidak akan mau belajar pelajaran tersebut. Dan ini akan menjadi musibah kalau kita mengajarkan bahasa Arab, kita tidak mengetahui ilmu nafas atau fisiologi anak dalam mengajar. Bukannya kita mengajarkan bahasa Arab dengan baik, malahan kebaliknya anak-anak menjadi benci bahasa Arab. Dan itu permasalahan yang sangat serius sekali. Ya. Itu yang ketiga. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tekad yang kuat, ketiga adalah rasa cinta kepada bahasa Arab, dan yang keempat adalah sabar. Itu yang merupakan suatu kunci yang harus dipegang bagi kita-kita yang belajar bahasa Arab. Harus ada apa? Sabar. Harus bersabar. Jadi ilmu itu tidak mungkin kita pelajari, apalagi bahasa ya, dalam satu hari satu malam. Makanya saya sering ketawa juga melihat orang-orang yang menulis buku tentang 50 jam bisa langsung menguasai bahasa Arab. Banyak guru-guru yang mengajar bahasa Arab sendiri sudah bukan belajar, sudah mengajarkan bahasa Arab bertahun-tahun, tetapi ketika lihat bahasa Arabnya sangat minim sekali. Maka ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan sekali di kita ini. Banyakkan guru-guru yang mengajarkan bahasa Arab itu, mereka tidak menguasai bahasa Arab. Nah, kalau orang tidak menguasai bahasa Arab, bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain? Jadi maksudnya gurunya minim penguasaan bahasa Arabnya, tetapi dia mengajarkan bahasa Arab. Jadi memang sebetulnya fenomena ini juga kita rasakan, ya. Dan permasalahannya juga memang jelas gitu. Untuk saat ini, guru-guru yang lulusan jurusan bahasa Arab itu masih sangat-sangat sedikit sekali. Gitu. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia sendiri pengajaran bahasa Arab ya di kampus-kampus itu mereka kalau yang betul-betul ingin belajar bahasa Arab malah lainnya ke jurusan adab ya, yang ada tuh adab. Dan kalau kita lihat kurikulumnya pembelajaran bahasa Arabnya sangat minim sekali gitu. Nah, alhamdulillah sudah di Lipia ini sudah ada jurusan bahasa Arab ya, di Lipia ini sudah ada jurusan bahasa Arab. Mungkin bagi ikhwan dan akhwat yang ingin belajar di Lipia nanti ya, di Lipia itu ada jurusan syariah, ada jurusan bahasa Arab, dan juga ada jurusan ilmu ekonomi. Nah, saya tekankan untuk masalah bahasa ini ya paling tidak masuknya ke jurusan bahasa Arab. Itu betul-betul pure murni jurusan bahasa Arab di mana ilmu bahasa dan keilmuannya itu dipelajari di jurusan ini secara maksimal gitu. Di mana kita harapkan lulusan-lulusan daripada jurusan ini memang mereka lah yang nanti akan mengampu mata kuliah atau pelajaran bahasa Arab untuk anak didik mereka.
baik pengajarannya di selevel perguruan tinggi ataupun di bawah perguruan tinggi, pengajaran di SMP, SMA, di SD, semuanya adalah lulusan yang dengan background bahasa Arab. Alhamdulillah seperti yang saya katakan, Lipia sudah meluluskan 2 angkatan ya, sampai saat ini 2 angkatan yang tentu kiprahnya belum kita rasakan karena mereka baru pada lulus. Tapi insya Allah untuk kedepannya akan kita rasakan hasil daripada anak-anak yang telah kita didik dalam masalah pengajaran bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat sekarang ini yang mengajarkan bahasa Arab ya ada lulusan syariah, dari lulusan mana-mana ya, karena untuk yang jurusan bahasa Arab murni itu sendiri masih sangat kecil sekali jumlahnya. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya Lipia bisa meluluskan dan juga nanti kita dapatkan juga jurusan bahasa Arab di perguruan tinggi kita. Yang ada sekarang adalah PBA, yaitu Pendidikan Bahasa Arab. Mereka tidak murni mempelajari bahasa Arab, yang mereka tekankan adalah masalah pendidikannya, bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Padahal ketika kita melaksanakan pembelajaran itu ada pepatah Indonesia bahasa Arab yang mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai', di orang yang tidak punya itu mana mungkin bisa memberi hal-hal yang dia tidak punya. Mudah-mudahan hal tersebut dengan seiringnya waktu, pengembangan bahasa Arab di Indonesia juga menjadi lebih maju lagi. Itu 4 nasihat yang perlu kita tanamkan dengan diri kita pribadi, atau guru-guru bisa menanamkannya kepada anak didik kita. Yang pertama adalah niat yang betul lillahi ta'ala, kemudian kita tekankan juga masalah keinginan yang kuat, bagaimana kita bisa mempunyai keinginan kuat dalam mempelajari bahasa Arab. Jangan sampai baru sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, semangatnya sudah kempes ya. Seperti orang yang semangat-semangat, nanti mudah-mudahan ini yang akan diadakan pembelajaran bahasa Arab itu ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya teman-teman yang nanti ikut bahasa Arab. Bukan hanya panas-panas tai ayam, semangatnya pertemuan pertama, kedua saja sudah malas. Insya Allah mudah-mudahan nanti yang ikut pelatihan bahasa Arab di Muassasah Takhasus Nabawi ini bisa betul-betul istiqomah, bisa menyelesaikan pendidikannya sampai akhir waktunya ya, bukan hanya ikut-ikutan dan hanya panas di pertama ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa menanamkan kepada diri kita apa pentingnya bersabar dalam belajar bahasa Arab. Karena Karena belajar bahasa Arab, sebagai saya katakan, tidak hanya dikatakan menguasai bahasa Arab dalam 50 jam, tidak. Nah, masih banyak waktu yang perlu kita pakai. Ya mudah-mudahan paling tidak itu adalah seperti pendidikan yang ada di Libya, paling tidak 5 tahun kita bisa menguasai bahasa Arab secara menyeluruh, ataupun ada kemampuan hanya memahami bacaan sholat itu, insya Allah dalam beberapa hari, beberapa minggu bisa dilaksanakan. Tapi penguasaan secara sempurna itu memerlukan banyak waktu, dan di situ banyak waktu adalah berarti apa? Kita harus bersabar ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Jadi wahai saudara, tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia, kecuali dengan apa? Dengan 6 perkara. Di antaranya adalah masalah sabar. Jadi selain zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustad wa tulu zaman, itu yang 6. Di antaranya adalah apa? Tulu zaman itu mengharapkan kita untuk bersabar. Karena apa? Karena ilmu yang didapatkan oleh kita secara cepat, maka lupanya pun juga akan cepat. Okay. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan juga, ketika kita belajar bahasa Arab, ketika saya belajar bahasa Arab ini, bahasa Arab yang bagaimana? Ya ikhwan, kalau dulu orang belajar bahasa Arab itu hanya belajar tentang bahasa Arab. Kalau sekarang ini orang sudah mulai belajar bahasa Arab, memang bahasa Arabnya, bukan tentang bahasa Arab. Jadi kita tidak menonjolkan masalah supaya si anak bisa tasrif, supaya si anak bisa ngi'rab. Sebagaimana ada beberapa balai pendidikan yang fokusnya ke sana ya. Untuk sekarang ini tujuannya adalah belajar bahasa Arab supaya bisa menggunakan bahasa Arab tersebut dengan sehari-hari
bukan hanya sekedar untuk bisa nantinya bisa baca buku kitab kuning atau lain sebagainya. Jadi kita belajar bahasa Arab memang tujuannya untuk penguasaan bahasa Arab, bukan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Arab seperti sorof, nahu dan lain sebagainya. Jadi kita fokuskan belajar bahasa Arab adalah untuk penguasai bahasa Arab. Makanya ketika kita belajar bahasa Arab yang insya Allah mudah-mudahan ini yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Takhasus Nabawi dalam pengajaran bahasa Arab, ya. Dalam pengajaran bahasa Arab harus difokuskan kepada dua hal. Yang pertama adalah mengajarkan unsur-unsur bahasa. Bagaimana kiat sukses kita mengajarkan anak didik kita tentang unsur-unsur bahasa. Apa itu unsur-unsur bahasa? Yang pertama adalah al-aswat. Al-aswat itu adalah cara pengucapan huruf-huruf Arab yang benar, ya. Itu juga permasalahan karena kenapa? Karena banyak sekali huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Makanya tidak heran kalau nama Ahmad itu menjadi Ahmad di bahasa Indonesia atau jadi Ahmad, jadi K. Kenapa? Karena H itu adalah merupakan huruf yang tidak ada di dalam bahasa Arab. Dan juga banyak huruf-huruf lain yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi huruf-huruf Arab itu paling, kalau tidak salah, hampir lebih dari setengah huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Makanya ketika orang Indonesia mulai belajar bahasa Arab juga dia harus belajar apa? Mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan benar. Alhamdulillah sih sebetulnya dengan adanya Marakis Tahfidz, dengan adanya pusat-pusat tahfidz Al-Qur'an, ya, di mana mengajarkan bagaimana si anak itu supaya bisa menghafal Al-Qur'an dan mengucapkannya dengan benar sejak dini. Tetapi banyak juga orang yang pembacaan Al-Qur'annya masih belepotan dan dia juga berusaha belajar bahasa Arab. Maka dia akan mendapatkan satu tantangan bagaimana dia bisa menguasai kalimat-kalimat bahasa Arab dengan betul, terutama cara pengucapan hurufnya dengan betul. Jadi unsur bahasa itu ada 3. Yang pertama adalah al-aswat, itu bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam bahasa yang kita pelajari tersebut. Yang kedua adalah kosakatanya. Bagaimana kita bisa berhasil menghafal kosakata bahasa Arab tersebut. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan Dengan grammarnya, dengan bahasa, istilahnya dengan tata bahasa, bagaimana kita bisa mengucapkan, ya, kalimat sempurna dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak harus perlu betul-betul kita mendalami kaidah bahasa Arab, ya. Tapi dengan mengikuti pengajaran bahasa Arab yang benar, tanpa kita mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan kaidah bahasa, itu kita bisa lancar berbahasa Arab. Jadi itu adalah hubungannya dengan tiga unsur bahasa, ya. Ketika kita mengatakan bahwasanya kita belajar bahasa Arab bukan belajar tentang bahasa Arab. Jadi yang harus dikuasai adalah pertama unsur-unsur bahasa, dan kedua adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Keterampilan berbahasa Arab itu ada 4. Bagaimana kita bisa sukses dalam mengajarkan keterampilan tersebut. Ini merupakan tantangan bagi guru yang mengajarkan bahasa Arab. Apa itu? Bagaimana kita bisa mengajarkan keterampilan mendengar. Bagaimana kita bisa berhasil mengajarkan keterampilan berbicara. Bagaimana kita bisa sukses mengajarkan anak didik kita keterampilan membaca. Dan keempat adalah keterampilan menulis. Jadi sebetulnya dalam pembelajaran semua bahasa itu yang kita fokuskan adalah 2 hal. Yang pertama berhubungan dengan dengan unsur-unsur bahasa, dan yang kedua adalah tentang keterampilan ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa asing yang kita pelajari tersebut. Kemudian juga yang terpenting lagi ketika kita belajar bahasa Arab itu bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari. Makanya kita butuh apa? Ketika kita yang mempraktekkan, kita butuh apa? Butuh lingkungan yang mendukung. Jadi lingkungan yang mendukung ini akan membantu si anak untuk apa?
lebih cepat mempelajari bahasa Arab. Apalagi kalau bentuknya pesantren itu mudah sekali ya. Nanti anak-anak di dalam pesantren itu kita wajibkan untuk apa? Berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Maka itu akan membantu. Cuman bukan hanya mereka belajar bahasa Arab dengan sendirinya karena wajib, akhirnya mereka jadi kacau, timbullah bahasa Arab ya yang tidak bisa dipahami dan dimaknai oleh orang Arab. Betul-betul harus diawasi ya. Betul-betul harus diawasi. Jangan sampai terjadi di beberapa pesantren di mana mereka orang-orang dalam pesantren itu berbicara sehari-harinya, komunikasi mereka itu menggunakan bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang digunakan itu tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Ini sangat masalah sekali ya. Ada beberapa pesantren yang kita dapatkan hal yang demikian. Ya mudah-mudahan nanti Muassasah Takhasus Nabawi bisa menciptakan suatu lingkungan yang bagus dan juga diawasi sehingga anak-anak didik kita yang sedang belajar bahasa Arab itu bisa diarahkan dan bisa juga mereka mempraktekkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas ya. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Insya Allah ini pembicaranya akan berkembang ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para hadirin yang hadir di seminar ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan waktunya ke Pak Moderator, Pak Ustadz Hanif. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Dr. Budiansyah atas ilmu yang dibagikan kepada kita. Masya Allah, ya, banyak sekali kita dapat istifadah dari seminar ini, dari asal-muasalnya bahasa Arab, kemudian berlanjut ke tentang bahwa hubungan bahasa Arab ini dibutuhkan dari segi internasional dan juga secara agama dibutuhkan bagi seorang muslim, dan juga nanti insya Allah akan kita berikan sedikit kesimpulan dari seminar ini. Berikutnya kita akan memberikan sesi pertanyaan. Ada terlihat ada di layar ini beberapa yang sudah resen, tapi sebelumnya kita baca dulu yang di kolom chat agar tidak terlalu tertimbun karena sudah banyak sekali. Saya pilih dari yang pertama. Fadilatul Ustadz bisa minta jawabannya tentang pertanyaan yang pertama, bagaimana yang pertanyaan adalah Fulanah dari Sumatera Barat. Ya. Izin Ustadz bertanya bagaimana teknik menghafal kosakata bahasa Arab agar mudah diaplikasikan dalam berbahasa. Mungkin dengan banyaknya kosakata, bagaimana, ada tips nggak cara menghafalkannya? Silakan Ustadz, langsung dijawab saya Ustadz. Ini anak punya satu tips ya untuk yang ingin belajar bahasa Arab, terutama yang hubungannya. Ustadz Hanif, ada suara masuk lagi. Ustadz Hanif. Ya. Ini satu tip yang ingin Ana sampaikan kepada antum-antum ketika belajar bahasa Arab ya. Kita mulai belajar bahasa Arab. Masing-masing antum tuh harus punya buku kecil. Buku kecil, buku saku ya, buku kecil yang bisa ditaruh di saku. Itu sangat penting sekali. Ketika kita belajar bahasa Arab, ketika kita mempunyai lingkungan di mana kita harus menggunakan bahasa Arab dalam berbicara, itu masing-masing kita punya catatan. Jadi kadang-kadang yang kita ingin sampaikan itu kita tahu bahasa Indonesianya tetapi tidak tahu bahasa Arab, kita catat bahasa Indonesianya. Atau kebalikannya, kita mendengar bahasa Arab tetapi artinya kita tidak tahu, kita catat juga di buku tersebut. Ini buku tersebut ini penting sekali, dan setiap kita nanti kosong kita buka-buka lagi, ini akan membuat hafalan menjadi lebih mantap gitu. Jadi masing-masing kita, dan kenapa praktek itu sangat penting sekali. Karena begini, kadang-kadang buku yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab itu tidak memuat hal-hal yang memang dibutuhkan si anak yang ingin belajar bahasa Arab. Jadi ada kadang-kadang buku itu tidak sesuai dengan isinya tidak sesuai dengan keinginan yang ingin didapat oleh si anak belajar tersebut. Jadi kadang-kadang dia peroleh tersebut bahasa itu ketika dia praktek. Ketika dia praktek, dia menanyakan namanya siapa? Apakah Mas Muka atau Manis Muka? Ya, kalau Indonesia kadang-kadang kalau baru belajar menanya orang tuh Manis Muka gitu. Karena dia menjebakkan bahasa Indonesia. Dalam bahasa kita sebutkan siapa nama Anda, apa nama Anda. Kita menggunakan bahasa Indonesia siapa? Siapa nama Anda, bukan apa nama Anda.
Berbeda dengan bahasa yang lain, bahasa Inggris, bahasa Arab itu Mas Muka, apa nama Anda? Dalam bahasa Inggrisnya juga what's your name, bukan who is your name, tapi what is your name. Tetapi karena kita terbiasa dari bahasa Indonesia kita, kalau kita bertanya itu menggunakan siapa nama Anda, maka ketika berbahasa Arab juga disebut apa? Manis Muka. Nah, kalau ada orang mendengar hal tersebut, itu akan diperbaiki, ya. Ya, yang betul itu bukan begitu, tapi betul demikian rupa. Dibetulkan dan dicatat. Ini catatan ini perlu sekali. Catatan ini perlu sekali. Dan ini adalah rahasia saya ketika belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ketika saya belajar bahasa Arab Bang Siri, saya mempunyai satu buku dan walau sebetulnya saya udah cari dari mana, itu kenang-kenangan banget. Masya Allah. Tinggal di mana. Itu memuat hal-hal yang memang saya perlukan ketika saya ingin berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan ini yang saya cari ini biasanya yang nempel, bukan yang diajarkan. Jadi kadang-kadang kalau Ustaz mengajarkan, itu mungkin bisa nempel tapi lupa. Tetapi ketika kita memang saya ini perlu ini, gitu, itu akan memperoleh itu akan nempel. Gitu. Karena kita dapatkan secara pribadi. Jadi nasihat ana ya untuk ikhwan dan akhwat semuanya, tolong ketika belajar bahasa apa saja paling tidak kita punya apa? Punya buku kecil yang dibawa kemana-mana. Biarpun sampai lecek tidak apa-apa. Karena sering kita buka lagi itu nggak ada masalah. Justru di situ mantapnya gitu. Dan hal tersebut jarang sekali Anda dapatkan di teman-teman yang mempelajari bahasa Arab. Padahal itu adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Saya ulangi lagi. Karena ketika kita mendapatkan jadi apa? Kosakata atau itu memang yang kita inginkan gitu. Yang memang kita ingin gunakan. Cuman saya tidak tahu, saya catat. Masya Allah. Ketika kita catat itu nempelnya itu lebih bagus daripada yang diajarkan Ustadz kepada kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab ada beberapa pertanyaan yang semisal dengan ini. Silakan Ustadz Hadi. Barakallahu fiik. Ya, jadi dicatat ya Ustadz ya. Jangan main di screenshot HP aja biasa Ustadz ya. Pertanyaan berikutnya kita buka dari yang raise hand. Ada Iqbal. Mungkin bisa dibantu oleh MC untuk buka suaranya untuk Iqbal. Karena ada beberapa yang tidak ada namanya, jadi kita pilih ada namanya dulu ya, Iqbal. Silakan. Silakan Iqbal. Mohon pertanyaannya singkat, jelas, dan semoga jadi bisa langsung dijawab oleh Fadil Direktur. Suaranya nggak kedengaran. Silakan Iqbal. Masuk? Mic-nya sudah open, cuman kayaknya nggak ada suara dari Iqbalnya. Lanjut aja yang berikutnya. Baik, kita coba Rahmi. Ya, Rahmi coba. Rahmi terlebih dahulu. Silakan Ukhti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, Ana butuh masukan ini. Alhamdulillah, Ana lagi belajar bahasa Arab, bukunya Durusul Lughatil Al-Arabiyah. Ana sudah, maksudnya Ana tuh bukan yang muda lagi, udah inilah pelajaran bahasa Arab agak-agak menantang juga. Saya sudah dapat di pelajaran 9, udah agak sedikit-sedikit clear, Ustadz. Pertanyaannya sekarang karena saya udah nggak muda lagi, Ustadz ya, udah setengah abad lebih lah. Tapi saya pengen belajar. Yang ingin saya tanyakan, apakah goalnya nanti saya harus bisa conversation atau percakapan bahasa Arab, sementara selama belajar itu kami tidak dilatih untuk berconversation atau tidak dilatih untuk percakapan bahasa Arab. Syukron jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sekarang ini tujuan kita khususkan dalam bahasa Arab, dalam mempelajari bahasa asing yang kita notabene adalah bahasa Arab, memang pengajarannya itu dari dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu itu kan belajar bahasa Arab itu biarpun pasif, paling tidak kita bisa membaca buku yang menggunakan bahasa
Arab seperti seperti yang mereka belajar di pesantren. Jadi sebetulnya orang-orang yang belajar di pesantren juga permasalahannya banyak gitu. Jadi ketika mereka bisa menerjemahkan buku itu karena itu bukan menerjemahkan dari dia, tetapi menghafal gitu. Ketika dia baca buku lain juga nggak bisa gitu. Itu sering terjadi juga ya, tidak semuanya ya. Ada juga yang ada berkembang, tetapi kebanyakan mereka itu menerjemahkan. Saya punya adik dulu ya. Adik saya sendiri, dia belajar di daerah Jawa ya. Nah, ketika dia pulang, dia tidak bisa menerjemahkannya ke bahasa Sunda atau ke bahasa Indonesia. Nah, ketika kita minta tolong, dia nerjemahnya dengan menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Karena memang diajarkannya dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal tujuan dulu supaya apa? Supaya bisa memahami buku-buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi sebetulnya tujuan yang dulu ya, kenapa penekanannya adalah penguasaan bahasa Arab secara pasif, karena memang tujuannya untuk supaya bisa memahami buku-buku yang menggunakan bahasa Arab. Tetapi sekarang ini sejalan dengan perkembangan zaman, tujuan belajar bahasa ya, baik itu adalah supaya bisa kita gunakan. Saya nasihatkan Ibu ya supaya bagus, tolong Ibu kalau bisa Ibu pertama kali ambil film ya karton anak-anak yang menggunakan bahasa Arab. Ibu pelajari sedikit-sedikit sampai habis, sampai Ibu paham baru pindah ke karton yang lainnya. Coba dipahami. Kalau Ibu sudah semester 9 ya mungkin ada beberapa kata-kata yang bisa. Nah, kalau ada kata-kata yang tidak tahu, Ibu tanya ke orang lain, udah catat. Coba usahakan satu film itu Ibu kuasai. Ketika Ibu mendengar lagi, Ibu sudah paham. Jadi kadang-kadang permasalahan ketika kita belajar apalagi sendiri ya, itu bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab ketika diucapkan. Ini pengalaman saya Bu ya, ini pengalaman saya. Saya kalau mendengarkan orang ASEA yang bukan orang Inggris bicara bahasa Arab, bahasa Inggris, saya paham 100%. Tetapi ketika saya mendengarkan orang Inggris bicara bahasa Inggris, gerebek-gerebek itu 20%-nya nggak nyampe. Kenapa? Karena tidak terlatihnya kuping kita untuk mendengar bahasa Inggris tersebut. Ini satu langkah. Sekarang ini alhamdulillah banyak sekali film-film anak-anak ya. Ini saya katakan Bu, saya ini punya koleksi lebih dari 15 tera Bu. 15 tera ya, bukan giga lagi, 15 tera film-film yang menggunakan bahasa Arab. Baik itu film anak-anak, film biasa, dan film yang berhubungan dengan seperti yang BBC menggunakan bahasa Arab ya. Film-film ilmiah itu dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya untuk orang-orang yang sudah ada penguasaan bahasa Arab, coba dilihat film-film yang yang berhubungan dengan masalah pengetahuan. Bagaimana kita mendengar paparan pengetahuan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu sangat penting sekali supaya dalam penguasaan kosakata bahasa Arab, dan supaya bisa mengingatnya lagi gitu. Dengan cara itu. Jadi sebetulnya tujuan sekarang ini Bu lebih modern lagi. Jadi selain untuk bisa baca buku-buku yang menggunakan bahasa Arab, juga supaya kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Walaupun sebetulnya kemampuannya ini kan masing-masing ya, pencapaiannya itu masing-masing. Ya paling tidak nantinya kita bisa memahami ucapan-ucapan, kata-kata, doa-doa yang kita baca ketika kita sedang melaksanakan sholat. Paling tidaknya gitu. Tapi kalau bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab, Masya Allah. Lebih bagus lagi. Masya Allah. Jazakumullah khairan Fadilatul Doktor atas jawabannya. Karena waktu yang memisahkan kita ini sudah jam 10.30, kurang 3 menit ya. Dan pertanyaan sangat banyak, dan kita cukupkan sesi seminar kita pada hari ini. Insya Allah akan disambung kembali oleh Syahreza atas pengumuman berikutnya tentang tentang pembelajaran khusus di Takhasus Nabawi. Kemudian terakhir kita mungkin sedikit kesimpulannya dari seminar singkat kita pada pagi hari ini, bahwa bahasa Arab adalah bahasa dunia. Banyak negara-negara menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa formalnya. Kemudian bahasa Arab memiliki keunggulan atau kebutuhan kita sebagai
orang Muslim karena bahasa Arab adalah bagian dari bahasa kita, dan juga non-Muslim butuh akan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa internasional. Kemudian yang niat nasihat terpenting tadi dari akhir sesi ini yaitu niat, tekad yang kuat, rasa cinta kepada bahasa Arab karena itu menjadi syiar kita, dan juga sabar. Ini yang paling penting ya, sabar dalam menuntut bahasa Arab. Ini yang dapat disampaikan pada seminar kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan kepada MC kita, Akhreza, untuk melanjutkan acara berikutnya. Falyatafadhal mashkura. Baik, syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Dr. Budiansyah atas pemaparan materinya, dan juga Ustadz Muhammad Hanif atas pemaparannya. Dan sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman untuk seluruh peserta. Yang pertama yaitu untuk download sertifikat ya, untuk kegiatan seminar hari ini, dan juga untuk pendaftaran khusus bahasa Arab yang kita buka di angkatan di bulan Februari ini. Dan kita akan coba share screen sedikit ya, ininya. Oke, udah mulai kelihatan ya? Ya, sudah. Oke. Baik, nah jadi ini sedikit informasi, mengulang yang di sesi awal tadi, tapi nggak apa-apa, kita persingkat saja. Jadi kita dari Takhasus Nabawi, alhamdulillah hari ini kita membahas tentang materi seminar pentingnya belajar bahasa Arab ya, dan insya Allah nanti peserta akan mendapatkan sertifikat seperti yang terlihat di slide ini, dan nanti link downloadnya akan kita posting sesaat lagi. Lalu juga kita juga mau menginformasikan bahwasanya kita sekarang sedang membuka penerimaan santri baru, yaitu untuk program studi takhasus bahasa Arab dan juga takhasus tahfiz serta takhasus tajwid dengan kode BA1, ini bahasa Arab dasar, TF takhasus tahfiz, dan juga TJ takhasus tajwid ya. Fasilitas belajarnya insya Allah akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Lalu program belajarnya nanti insya Allah mengikuti standar LIPIA dan juga persiapan untuk memasuki Universitas Islam Madinah. Dan tenaga pengajar kita alhamdulillah nanti juga merupakan lulusan Timur Tengah dan juga LIPIA yang akan membantu Bapak Ibu, Ikhwan wa Akhwat yang akan mengikuti kursus nantinya. Syaratnya sangat mudah, Muslim dan Muslimah, dan memiliki kesanggupan serta komitmen, dan nanti mengisi formulir secara online yang nanti akan kita posting linknya sesaat lagi. Dan alhamdulillah kegiatan ini gratis. Pendaftaran maupun juga SPP-nya dibutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa belajar ya, insya Allah. Nah ini sedikit kita zoom agar lebih mudah terbaca. Jadi belajarnya hanya kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Kita menggunakan kitab Durusulullah yang paling dasar sebanyak 10 pertemuan. Sedangkan untuk yang takhasus tahfiz itu kita belajar menghafal Al-Quran kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Targetnya mampu menghafal juz 30 ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang pengen menghafal juz 30, nah ini jangan disia-siakan kesempatan ini. Atau yang sudah hafal juz 30 juga ada kelanjutannya nanti. Dan juga untuk yang takhasus tajwid, ini adalah kelas yang paling dasar sebelum memasuki kelas bahasa Arab dan juga tahfiz bila bacaan Qurannya masih belum rapi ya. Dan nanti linknya akan kita share juga di grup, serta poster ini nanti akan kita posting di Instagram, nanti Bapak Ibu juga bisa melihatnya. Dan jadi belajarnya ini online, informasi belajarnya online ya? Benar Ustadz, belajarnya online nanti menggunakan belum Zoom. Sebutkan belajarnya online ya. Oh iya, baik. Nah belajarnya insya Allah online, jadwal belajarnya akan kita share sesudah slide ini berakhir ya. Dan ini jadwal tanggalnya setiap hari Ahad, jadi dimulai nanti 6 Februari pertemuan pertama. Untuk yang bahasa Arab bisa dilihat seperti ini program judul pembelajaran setiap pertemuannya. Lalu juga untuk yang tajwid, sama nanti startnya juga 6 Februari, hari Ahad juga, dan ini berikut jadwal pembelajarannya. Insya Allah program studi pendidikan takhasus ini menyediakan bahasa Arab, ada level 1 sampai level 6, lalu ada tahfiz, tajwid, dan juga ulum syar'i dan daurah segera insya Allah. Dan cara mengikutinya sangat mudah, pendaftaran saja, tapi kita tutupnya tanggal 4 Februari dan pesertanya terbatas ya, afwan karena tenaga pengajar kita terbatas, jadi nggak banyak. Untuk yang bahasa Arab kita buka maksimal hanya untuk 50 ikhwan dan 50 akhwat. Nah hari ini yang hadir 600 orang, silakan mana yang lebih dulu mendaftar nanti yang akan ikut ya, dan tentu kita harapkan sudah mendaftar, mohon komitmennya. Sayang yang nanti nggak bisa ikut karena keterbatasan tempat, tapi yang daftar malah mangkir kan kasihan ya. Dan ikut pembelajaran 10 kali pertemuan via Zoom, lalu mengikuti ujian kelulusan, nanti mendapatkan sertifikat kelulusan nanti kurang lebih seperti ini ya. Masya Allah ya, bagus sekali sertifikatnya seperti ijazah kuliah di Timur Tengah ya. Nah, jadi insya Allah itu
informasinya, dan nanti ada link form pendaftaran yang nanti bisa diisi. Nah, nanti linknya akan kita kasih. Linknya bisa dilihat seperti ini tampilannya. Jadi beda ya, judulnya form pendaftaran, bukan form seminar ya. Jadi nanti bisa dilihat juga posternya diulangi di sini, lalu silakan diisi data, nama lengkap, jenis kelamin, nanti agar bisa kita rapikan kelasnya. Ikhwan akhwat juga dipisah insya Allah. Ya, lalu ada usia, nomor WhatsApp, email, akun Instagram, lalu asal daerahnya silakan diisi, pekerjaan. Dan ini mohon diperhatikan, yang kemampuan bahasa Arabnya ini diisi sesuai dengan apa adanya ya. Kalau memang belum bisa bahasa Arab sama sekali, silahkan diisi ya. Kalau cuma masih bisa alhamdulillah, masya Allah, ya itu mungkin masih kategori yang satu ya, jangan diisi yang dua, agar kita bisa klasifikasikan dengan baik. Dan jadwal belajarnya di sini cukup jelas terlihat ya. Ada yang takhusus bahasa Arab, lalu ada yang takhusus tahfiz, ada yang takhusus tajwid. Nah, ini juga lengkap ada jadwalnya. Jadi silahkan dipilih Bapak Ibu Ikhwan Akhwat mau ikut kelas yang mana. Insya Allah nanti akan kita rapikan, kita masukkan ke grup WhatsApp, kurang lebih mudah-mudahan hari Jumat atau Sabtu sudah masuk grup ya, dan nanti akan kita umumkan untuk pembelajarannya. Insya Allah startnya hari Sabtu malam sudah ada kelas kalau nggak salah ya, ini ada kelas ya. Jadi mudah-mudahan Jumat sudah mulai tuntas. Nanti akan kita umumkan terkait juga nanti kesediaan Ustadz dan Ustazah yang akan mengajar insya Allah. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, dan oh ya tadi janji link ininya ya, link download sertifikat, sebentar saya bantu ya. Untuk link download sertifikat kita posting di Zoom. Oke, sudah kelihatan. Oh, yang di Instagram juga ya, sebentar kita posting juga. Oke. Nah, sudah. Di Instagram sama di Zoom juga sudah kita posting dua-duanya. Silakan nanti di-download sertifikatnya, ada panduannya, dan juga untuk pendaftarannya insya Allah gratis, dengan harapan ikhwan wa akhwat semua semangat untuk belajar dan mendapatkan keringanan untuk mengikuti pembelajaran ini. Baik, sekali lagi kita ucapkan syukron jazakallah khairan Ustadz Dr. Budiansyah, Ustadz Muhammad Hanif, dan seluruh partisipan peserta seminar hari ini. Tidak cukup ternyata Ustadz waktunya 1,5 jam. Banyak pertanyaan yang masuk dan Afwan kita belum bisa jawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan pertanyaannya bisa dijawab kembali. Kalau linknya sedang tidak bisa dibuka, mungkin faktor trafficnya tinggi ya. Mana tahu 600 orang klik sekaligus sehingga webnya agak terkendala. Boleh diulangi lagi nanti di siang atau sore hari ya. Oke, tapi itu saja kita tutup seminar kita hari ini. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz. Sama-sama. Yakumullah. Ustaz Hanif, syukron. Yalah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukron barakallahu fiik, kemudian. Yakumullah.